apa namanya flint ini. Ini di sini ada beberapa macam flint, sebagian besar sama, jadi nanti kita tidak akan menggunakan semuanya. Ini adalah satu paket, cukup murah, lumayan tebal, mungkin sekitar 7 atau 8 mili ketebalannya ya. Terus dapat penggaris, dapat scraper, dapat pembuka botol, dapat peluit. Lumayan kencang peluitnya. Ini yang selalu saya bawa di tas darurat atau mau camping. Terus ada yang model kecil, lebih ringan, tapi ya kalau terlalu kuat mungkin bisa patah juga. Lalu ada yang model-model kayak korek api gini, ya flintnya kecil, tapi dia di dalamnya sudah ada seperti ini, ya. Ini juga sama seperti ini. Jadi nanti kita coba nyalakan salah satu. Jadi sudah ada kayak gini ya untuk biar apinya nyala. Lalu ada model lain, yaitu adalah gelang. Gelang dengan paracord. Kalian tahu kan paracord? Paracord itu adalah tali yang di dalamnya lagi ada 7 tali, punya 1001 fungsi. Biasa digunakan para survival atau tentara-tentara dan sebagainya. Ada 3 macam, termasuk jam tangan juga nanti. Nah, di masing-masing mereka ada flintnya juga, ada scrapernya juga. Tentu saja. Nah, yang ini agak unik. Mungkin tidak begitu sering di Indonesia. Ya, ini tali sepatu. Nah, ini untuk sepatu tinggal dilepas gini, dia ada flintnya. Kecil. Jadi percikan apinya mungkin tidak terlalu besar. Paling besar tentu saja yang model seperti ini. Terus ada lagi, ini original Nike tool, multi tool, tang lipat gitu, yang memang dikhususkan untuk survival atau camping. Jadi ada pisau besar banget, ada gergaji, terus ini ada flint, tinggal lepas, bisa dilepas. Ya, lumayan gede juga, bahkan lebih besar dari yang ini. Terus ada gergaji, ada guntingnya juga super besar ya, untuk mancing seru kayaknya. Oke, kita selesaikan yang ini. Kita akan coba yang pengetahuan untuk menyalakan flint. Hampir semua orang yang membeli flint, pemula terutama, tidak tahu cara menyalakan flint. Yang pertama sekali adalah bahwa ini semua, lihat lapisannya hitam. Ini juga hitam. Jadi ini ada semacam cat hitam. Jadi kalau mau menggunakan flint, ya kita harus gesek dulu sampai lapisan hitamnya jadi kayak semacam silver gitu. Kita lepas saja. Ya. Ini kalau diginikan nggak mungkin bisa, karena belum ada. Nah, begitu dia ada lapisan silvernya, tinggal tekan, gesek, baru mulai percikan apinya ya. Yang ini tidak perlu, tapi semuanya sama. Cara menyalakannya adalah seperti itu. Nah, kita coba yang ini. Saya juga baru pertama kali coba yang ini. Ya, ini juga lapisan hitam. Kita gesek dulu aja. Sampai tuh, mulai ada percikannya. Jadi ini akan lebih mudah menyala jika ini sudah dicelupkan ke dalam. Jadi bisa diisi di sini semacam minyak gitu, minyak apa saja. Jadi dia akan tertutup rapat di sini. Tapi kalaupun enggak, nah agak susah nyalanya. Tapi lumayan flintnya lebih banyak, ya. Kita coba apakah bisa menyalakan. Lumayan besar. Tapi lebih baik menggunakan semacam minyak di situ. Lalu tentu saja ada kayak gini. Ini sudah pernah saya coba nih, ya. Bisakah kan pakai gelang? Bisa. Gesek gini, tuh bisa. Tinggal pasang gini. Ini glow in the dark. Ini yang model glow in the dark, ya. Ini bisa untuk tali-tali kecil yang di dalamnya sini, bisa untuk mancing, bisa untuk bikin jebakan, bisa untuk tourniquet, bisa untuk sabuk, bisa untuk tali sepatu,
bisa untuk macam-macam lah. Cari aja fungsi paracord. Lalu yang di sini ada peluit. Nah, model lain adalah yang seperti ini, hampir mirip tapi warna hitam, ada peluit flint tapi ada kompasnya cuma yang akurat. Nah, yang ini yang polosan, modelnya kayak yang ini cuma hitam. Terus ada, nah, di jam tangan ada pengukur suhu, kompas, jam tangan, flint. Favorit saya yang wajib punya. Walaupun ini paracord Cina, sebenarnya bisa diganti dengan paracord buatan Amerika. Apa bedanya? Lebih kuat lah, buatan Amerika itu bisa 250 kg kuat. Paracord Cina belum terbukti, mungkin 100 kg juga kuat sih, tapi nggak tahu ya. Nah, ini bagusnya adalah pisaunya lumayan tajam, ada pelindungnya, tetap bisa dijadikan gelang ya. Tapi masalahnya adalah ukurannya ini kebalik. Ukurannya ini adalah sudah fix ya, jadi memang agak kurang nyaman, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga untuk survival. Jadi kalau saya ditaruh di tas, lalu ketika kita mau jalan atau keadaan darurat baru kita pakai gelang. Jadi kalau kita kehilangan tasnya, kita kehilangan pisau, kehilangan apa-apa, kita punya pisau walaupun kecil ya, untuk berburu, untuk menguliti, untuk memotong sayur dan sebagainya. Ada peluit di sini. Terus di mana flintnya? Flintnya tersembunyi di sini. Tuh, tak lepas. Flintnya kecil sih, agak susah, tapi karena ini masih baru, yang biasanya sih ringan, ini benar-benar baru. Nah, flintnya kecil. Nah, pakainya mana? Bagian sebelah sini. Lihat, dia agak kasar gini, tinggal gesek. Tuh, bisa muncul. Mana tadi? Oh, di sini. Nah, oke. Itu yang jelas dari semuanya ini, itu adalah aturan pertama flint. Sebenarnya flint tidak bisa berdiri sendiri, akan lebih baik mempunyai semacam tinder. Tinder itu seperti ini misalnya. Ini sudah dikasih semacam minyak yang kena percikan api langsung nyala. Jadi nggak bisa sembarangan begitu menyalakan flint lalu kita bisa mendapatkan api. Tetap harus ada tinder ya, sesuatu yang sangat mudah terkena api. Jadi kalau misalnya Anda cuma bawa kapas, belum tentu bisa nyala. Buat tisu, koran, belum tentu bisa nyala ya. Pakai Vaseline, bukan Vaseline hand body. Yang biasa dipakai itu Vaseline yang petroleum jelly. Pakai itu semua akan jadi mudah terbakar. Kalau daun-daun kering dan sebagainya masih bisa, tapi yaitu tidak semudah kelihatannya ya. Menyalakan flint tidak semudah kelihatannya. Jadi kalau kalian beli terus tidak muncul percikannya, jangan menyalahkan sellernya dulu. Siapa tahu masih ada lapisan hitamnya dan kita belum terlalu menekan dan belum terlalu digesek ya. Susah loh menyalakan flint itu, tidak semudah kelihatannya, tapi flint itu lebih bagus daripada dalam keadaan darurat, karena dia bisa dipakai ribuan kali daripada korek. Kalau korek gasnya habis atau korek itunya habis, kita butuh banget flint seperti ini. Tinggal butuh semacam tinder, kita coba nyalakan. Oke. Kita coba aja menggunakan ini ya, yang mudah dibakar, tapi nggak langsung gitu, harusnya di gini-gini dulu ya. Ini agak lama, semoga masih bagus minyaknya. Tuh kelihatan ada minyak, semacam minyaknya. Kita coba sedikit dulu, gak bisa. Waduh, tempatnya kurang nyaman. Ini aja Pak.
Oke, nyala. Agak lama karena memang ini sudah agak lama, jadi bisa tahan sampai mungkin beberapa lama ya. Nyalanya juga lumayan. Oke, itu aja untuk menyalakan flint. Bagi beberapa orang itu caranya beda. Ada yang digesek dulu sampai gak ada percikan api. Jadi flintnya digesek, terus sampai ada kayak serbuk-serbuknya flint ini berada di itu tadi, alat tadi. Kalau kalian tidak punya seperti ini, seperti kayak gini, tinder, kalian bisa pakai cara itu ya. Ini digesek dulu tipis-tipis, jangan sampai ada percikan api, sampai terkumpul agak banyak. Di situ ada kertas, ada jangan kertas paling susah, ada kapas atau ada kain gitu, bisa dipakai. Oke, silakan mau yang mana aja, bermanfaat. Yang penting kalau kalian camping ini wajib. Jadi kalau tersesat, ternyata fun fact-nya adalah banyak orang yang hiking, camping tersesat dan meninggal karena hipotermia, karena nggak ada api dan sebagainya tanpa persiapan. Ya, ini wajib dibawa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang yang suka camping, suka prepare shit happen, ya namanya bersiap diri, kemungkinan untuk survival dan sebagainya, outdoor dan sebagainya, mungkin mengenal yang namanya flint atau batu besi atau fire rod. Nah, tapi tidak banyak yang bisa melakukannya, memercikan api, menyalakan api dari flint ini. Ini di sini ada beberapa macam flint, sebagian besar sama, jadi nanti kita tidak akan menggunakan semuanya. Ini adalah satu paket, cukup murah, lumayan tebal, mungkin sekitar 7 atau 8 mili ketebalannya ya. Terus dapat penggaris, dapat scraper, dapat pembuka botol, dapat peluit. Lumayan kencang peluitnya. Ini yang selalu saya bawa di tas darurat atau mau camping. Terus ada yang model kecil, lebih ringan, tapi ya kalau terlalu kuat mungkin bisa patah juga. Lalu ada yang model-model kayak korek api gini, ya flintnya kecil, tapi dia di dalamnya sudah ada seperti ini, ya. Ini juga sama seperti ini. Jadi nanti kita coba nyalakan salah satu. Jadi sudah ada kayak gini ya, untuk biar apinya nyala. Lalu ada model lain, yaitu adalah gelang dengan paracord. Kalian tahu kan paracord? Paracord itu adalah tali yang di dalamnya lagi ada 7 tali, punya 1001 fungsi. Biasa digunakan para survival atau tentara-tentara dan sebagainya. Ada 3 macam, termasuk jam tangan juga nanti. Nah, di masing-masing mereka ada flintnya juga, ada scrapernya juga, tentu saja. Nah, yang ini agak unik, mungkin tidak begitu sering di Indonesia ya. Ini tali sepatu. Nah, ini untuk sepatu, tinggal dilepas gini, dia ada flintnya, kecil, jadi percikan apinya mungkin tidak terlalu besar. Paling besar tentu saja ya model seperti ini. Terus ada lagi, ini original Knights tool, multi tool, tang lipat gitu, yang memang dikhususkan untuk survival atau camping. Jadi ada pisau besar banget, ada gergaji, terus ini ada flint, tinggal lepas, bisa dilepas. Ya, lumayan gede juga, bahkan lebih besar dari yang ini. Terus ada gergaji, ada guntingnya juga super besar ya, untuk mancing seru kayaknya. Oke, kita selesaikan yang ini. Kita akan coba yang pengetahuan untuk menyalakan flint.
hampir semua orang yang membeli flint, pemula terutama, tidak tahu cara menyalakan flint. Yang pertama sekali adalah bahwa ini semua, lihat lapisannya hitam. Ini juga hitam. Jadi ini ada semacam cat hitam. Jadi kalau mau menggunakan flint, ya kita harus gesek dulu sampai lapisan hitamnya jadi kayak semacam silver gitu. Kita lepas saja, ya. Ini kalau diginikan nggak mungkin bisa, karena belum ada. Nah, begitu dia ada lapisan silvernya, tinggal tekan, gesek, baru mulai percikan apinya ya. Yang ini tidak perlu, tapi semuanya sama. Cara menyalakannya seperti itu. Nah, kita coba yang ini. Saya juga baru pertama kali coba yang ini. Ya, ini juga lapisan hitam. Kita gesek dulu aja. Sampai tuh, mulai ada percetakannya. Jadi ini akan lebih mudah menyala jika ini sudah dicelupkan ke dalam. Jadi bisa diisi di sini semacam minyak, itu minyak apa saja. Jadi dia akan tertutup rapat di sini. Tapi kalaupun enggak, nah agak susah nyalanya. Tapi lumayan flintnya lebih banyak, ya. Kita coba apakah bisa menyalakan. Lumayan besar, tapi lebih baik menggunakan semacam minyak di situ. Lalu tentu saja ada kayak gini. Ini sudah pernah saya coba nih, ya. Bisakah kan pakai gelang? Bisa. Gesek gini, tuh bisa. Tinggal pasang gini. Ini glow in the dark. Ini yang model glow in the dark, ya. Ini bisa untuk tali-tali kecil yang di dalamnya sini, bisa untuk mancing, bisa untuk bikin jebakan, bisa untuk turniket, bisa untuk sabuk, bisa untuk tali sepatu, bisa untuk macam-macam lah. Cari aja fungsi paracord. Lalu yang di sini ada peluit. Nah, model lain adalah yang seperti ini, hampir mirip tapi warna hitam, ada peluit flint, tapi ada kompasnya cuma yang akurat. Nah, yang ini yang polosan, modelnya kayak yang ini cuma hitam. Terus ada, nah di jam tangan ada pengukur suhu, kompas, jam tangan, flint. Favorit saya yang wajib punya. Walaupun ini paracord Cina, sebenarnya bisa diganti dengan paracord buatan Amerika. Apa bedanya? Lebih kuat lah. Buatan Amerika itu bisa 250 kg kuat. Paracord Cina belum terbukti, mungkin 100 kg juga kuat sih, tapi nggak tahu ya. Nah, ini bagusnya adalah pisau. Pisaunya lumayan tajam, ada pelindungnya, tetap bisa dijadikan gelang, ya. Tapi masalahnya adalah ukurannya ini, kebalik. Ukurannya ini adalah sudah fix ya. Jadi memang agak kurang nyaman, tapi ya nggak apa-apa lah. Namanya juga untuk survival. Jadi kalau saya ditaruh di tas, lalu ketika kita mau jalan atau keadaan darurat baru kita pakai gelang. Jadi kalau kita kehilangan tasnya, kita kehilangan pisau, kehilangan apa-apa, kita punya pisau walaupun kecil ya, untuk berburu, untuk menguliti, untuk memotong sayur dan sebagainya. Ada peluit di sini. Terus di mana flintnya? Flintnya tersembunyi di sini. Tuh, tak lepas. Flintnya kecil sih, agak susah, tapi karena ini masih baru. Yang biasanya sih ringan, ini benar-benar baru. Nah, flintnya kecil. Nah, pakainya mana? Bagian sebelah sini. Lihat, dia agak kasar gini. Tinggal gesek. Tuh, bisa muncul. Mana tadi? Oh, di sini. Nah, oke. Itu yang jelas dari semuanya ini, itu adalah aturan pertama flint. Sebenarnya flint tidak bisa berdiri sendiri, akan lebih baik mempunyai semacam tinder. Tinder itu seperti ini misalnya. Ini sudah dikasih semacam minyak yang kena percikan api langsung nyala. Jadi nggak bisa sembarangan
begitu menyalakan flint, lalu kita bisa mendapatkan api. Tetap harus ada tinder, ya, sesuatu yang sangat mudah terkena api. Jadi kalau misalnya Anda cuma bawa kapas, belum tentu bisa nyala. Buat tisu, koran, belum tentu bisa nyala. Ya, pakai Vaseline, bukan Vaseline hand body. Yang biasa dipakai itu Vaseline yang petroleum jelly. Pakai itu semua akan jadi mudah terbakar. Kalau daun-daun kering dan sebagainya masih bisa, tapi yaitu tidak semudah kelihatannya ya. Menyalakan flint tidak semudah kelihatannya. Jadi kalau kalian beli terus tidak muncul percikannya, jangan menyalakan sellernya dulu. Siapa tahu masih ada lapisan hitamnya dan kita belum terlalu menekan dan belum terlalu digesek ya. Susah loh menyalakan flint itu, tidak semudah kelihatannya, tapi flint itu lebih bagus daripada dalam keadaan darurat karena dia bisa dipakai ribuan kali daripada korek. Kalau korek gasnya habis atau korek itunya habis, kita butuh banget flint seperti ini. Tinggal butuh semacam tinder, kita coba nyalakan. Oke. Kita coba aja menggunakan ini ya, yang mudah dibakar, tapi nggak langsung gitu. Harusnya di gini-gini dulu. Ya, ini agak lama, semoga masih bagus minyaknya. Tuh kelihatan ada minyak, semacam minyaknya. Kita coba sedikit dulu, gak bisa. Waduh, tempatnya kurang nyaman. Ini aja Pak. Oke. Nyala. Agak lama karena memang ini sudah agak lama. Jadi bisa tahan sampai mungkin beberapa lama. Ya. Nyalanya juga lumayan. Oke, itu aja untuk menyalakan flint. Bagi beberapa orang itu caranya beda. Ada yang digesek dulu sampai gak ada percikan api. Jadi flintnya digesek, terus sampai ada kayak serbuk-serbuknya flint ini berada di itu tadi, alat tadi. Kalau kalian tidak punya seperti ini, seperti kayak gini, tinder, kalian bisa pakai cara itu ya. Ini digesek dulu tipis-tipis, jangan sampai ada percikan api, sampai terkumpul agak banyak. Di situ ada kertas, jangan kertas paling susah, ada kapas atau ada kain gitu, bisa dipakai. Oke. Silakan mau yang mana aja, bermanfaat. Yang penting kalau kalian camping ini wajib. Jadi kalau tersesat, ternyata fun fact-nya adalah banyak orang yang hiking, camping tersesat dan meninggal karena hipotermia, karena nggak ada api dan sebagainya tanpa persiapan. Ya, ini wajib dibawa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang yang suka camping, suka prepare shit happen, ya namanya bersiap diri, kemungkinan untuk survival dan sebagainya, outdoor dan sebagainya, mungkin mengenal yang namanya flint atau batu besi atau fire rod. Nah, tapi tidak banyak yang bisa melakukannya, memercikan api, menyalakan api dari flint ini. Ini di sini ada beberapa macam flint, sebagian besar sama, jadi nanti kita tidak akan menggunakan semuanya.
Ini adalah satu paket, cukup murah, lumayan tebal, mungkin sekitar 7 atau 8 mili ketebalannya ya. Terus dapat penggaris, dapat scraper, dapat pembuka botol, dapat peluit. Lumayan kencang peluitnya. Ini yang selalu saya bawa di tas darurat atau mau camping. Terus ada yang model kecil, lebih ringan, tapi ya kalau terlalu kuat mungkin bisa patah juga. Lalu ada yang model-model kayak korek api gini, ya flintnya kecil, tapi dia di dalamnya sudah ada seperti ini, ya. Ini juga sama, seperti ini. Jadi nanti kita coba nyalakan salah satu. Jadi sudah ada kayak gini ya untuk biar apinya nyala. Lalu ada model lain, yaitu adalah gelang. Gelang dengan paracord. Kalian tahu kan paracord? Paracord itu adalah tali yang di dalamnya lagi ada 7 tali, punya 1001 fungsi. Biasa digunakan para survival atau tentara-tentara dan sebagainya. Ada 3 macam, termasuk jam tangan juga nanti. Nah, di masing-masing mereka ada flintnya juga, ada scrapernya juga. Tentu saja. Nah, yang ini agak unik. Mungkin tidak begitu sering di Indonesia, ya. Ini tali sepatu. Nah, ini untuk sepatu tinggal dilepas gini, dia ada flintnya, kecil. Jadi percikan apinya mungkin tidak terlalu besar. Paling besar tentu saja yang model seperti ini. Terus ada lagi, ini original Nike tool, multi tool, tang lipat gitu, yang memang dikhususkan untuk survival atau camping. Jadi ada pisau besar banget, ada gergaji, terus ini ada flint, tinggal lepas, bisa dilepas. Ya, lumayan gede juga, bahkan lebih besar dari yang ini. Terus ada gergaji, ada guntingnya juga super besar, ya, untuk mancing seru kayaknya. Oke, kita selesaikan yang ini. Kita akan coba yang pengetahuan untuk menyalakan flint. Hampir semua orang yang membeli flint, pemula terutama, tidak tahu cara menyalakan flint. Yang pertama sekali adalah bahwa ini semua, lihat lapisannya hitam. Ini juga hitam. Jadi ini ada semacam cat hitam. Jadi kalau mau menggunakan flint, ya, kita harus gesek dulu sampai lapisan hitamnya jadi kayak semacam silver gitu. Kita lepas saja, ya. Ini kalau diginikan nggak mungkin bisa, karena belum ada. Nah, begitu dia ada lapisan silvernya, tinggal tekan, gesek, baru mulai percikan apinya, ya. Yang ini tidak perlu, tapi semuanya sama. Cara menyalakannya adalah seperti itu. Nah, kita coba yang ini. Saya juga baru pertama kali coba yang ini. Ya, ini juga lapisan hitam. Kita gesek dulu aja. Sampai tuh mulai ada percikannya. Jadi ini akan lebih mudah menyala jika ini sudah dicelupkan ke dalam. Jadi bisa diisi di sini semacam minyak gitu, minyak apa saja. Jadi dia akan tertutup rapat di sini. Tapi kalaupun enggak, nah, agak susah nyalanya. Tapi lumayan flintnya lebih banyak, ya. Kita coba apakah bisa menyalakan. Lumayan besar, tapi lebih baik menggunakan semacam minyak di situ. Lalu tentu saja ada kayak gini. Ini sudah pernah saya coba nih, ya. Bisakah kan pakai gelang? Bisa. Gesek gini, tuh bisa. Tinggal pasang gini. Ini glow in the dark. Ini yang model glow in the dark, ya. Ini bisa untuk tali-tali kecil yang di dalamnya sini, bisa untuk mancing, bisa untuk bikin jebakan, bisa untuk tourniquet, bisa untuk sabuk, bisa untuk tali sepatu, bisa untuk macam-macam lah. Cari aja fungsi paracord. Lalu yang di sini ada peluit. Nah, model lain adalah yang seperti ini.
hampir mirip tapi warna hitam, ada fluid flint tapi ada kompasnya cuma yang akurat. Nah yang ini yang polosan, modelnya kayak yang ini cuma hitam. Terus ada, nah di jam tangan ada pengukur suhu, kompas, jam tangan, flint. Favorit saya yang wajib punya, walaupun ini paracord Cina, sebenarnya bisa diganti dengan paracord buatan Amerika. Apa bedanya? Lebih kuat lah, buatan Amerika itu bisa 250 kg kuat, paracord Cina belum terbukti, mungkin 100 kg juga kuat sih, tapi nggak tahu ya. Nah ini bagusnya adalah pisaunya lumayan tajam, ada pelindungnya, tetap bisa dijadikan gelang ya, tapi masalahnya adalah ukurannya ini kebalik. Ukurannya ini adalah sudah fix ya, jadi memang agak kurang nyaman, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga untuk survival. Jadi kalau saya ditaruh di tas, lalu ketika kita mau jalan atau keadaan darurat baru kita pakai gelang. Jadi kalau kita kehilangan tasnya, kita kehilangan pisau, kehilangan apa-apa, kita punya pisau walaupun kecil ya, untuk berburu, untuk menguliti, untuk memotong sayur dan sebagainya. Ada peluit di sini. Terus di mana flintnya? Flintnya tersembunyi di sini. Tak lepas, flintnya kecil sih, agak susah, tapi karena ini masih baru, yang biasanya sih ringan, ini benar-benar baru. Nah flintnya kecil. Nah pakainya mana? Bagian sebelah sini, lihat, dia agak kasar gini, tinggal gesek tuh, bisa muncul. Mana tadi? Oh di sini. Nah, oke, itu yang jelas dari semuanya ini, itu adalah aturan pertama flint. Sebenarnya flint tidak bisa berdiri sendiri. Akan lebih baik mempunyai semacam tinder. Tinder itu seperti ini, misalnya. Ini sudah dikasih semacam minyak yang kena percikan api langsung nyala. Jadi nggak bisa sembarangan begitu menyalakan flint lalu kita bisa mendapatkan api. Tetap harus ada tinder ya, sesuatu yang sangat mudah terkena api. Jadi kalau misalnya Anda cuma bawa kapas, belum tentu bisa nyala. Buat tisu, koran, belum tentu bisa nyala ya. Pakai Vaseline, bukan Vaseline hand body, yang biasa dipakai itu Vaseline yang petroleum jelly. Pakai itu semua akan jadi mudah terbakar. Kalau daun-daun kering dan sebagainya masih bisa, tapi yaitu tidak semudah kelihatannya ya. Menyalakan flint tidak semudah kelihatannya. Jadi kalau kalian beli terus tidak muncul percikannya, jangan menyalakan sellernya dulu. Siapa tahu masih ada lapisan hitamnya dan kita belum terlalu menekan dan belum terlalu digesek ya. Susah loh menyalakan flint, itu tidak semudah kelihatannya, tapi flint itu lebih bagus daripada dalam keadaan darurat, karena dia bisa dipakai ribuan kali daripada korek. Kalau korek gasnya habis atau korek itunya habis, kita butuh banget flint seperti ini. Tinggal butuh semacam tinder, kita coba nyalakan. Oke. Kita coba aja menggunakan ini ya, yang mudah dibakar, tapi nggak langsung gitu, harusnya di gini-gini dulu ya. Ini agak lama, semoga masih bagus minyaknya. Tuh kelihatan ada minyak, semacam minyaknya. Kita coba sedikit dulu, gak bisa. Waduh, tempatnya kurang nyaman. Ini aja Pak. Oke. Nyala.
agak lama karena memang ini sudah agak lama, jadi bisa tahan sampai mungkin beberapa lama ya. Nyalanya juga lumayan. Oke, itu aja untuk menyalakan flint. Bagi beberapa orang itu caranya beda. Ada yang digesek dulu sampai gak ada percikan api. Jadi flintnya digesek, terus sampai ada kayak serbuk-serbuknya flint ini berada di itu tadi, alat tadi. Kalau kalian tidak punya seperti ini, seperti kayak gini, tinder, kalian bisa pakai cara itu ya. Ini digesek dulu tipis-tipis, jangan sampai ada percikan api, sampai terkumpul agak banyak. Di situ ada kertas, ada jangan kertas paling susah, ada kapas atau ada kain gitu, bisa dipakai. Oke, silakan mau yang mana aja, bermanfaat. Yang penting kalau kalian camping ini wajib. Jadi kalau tersesat, ternyata fun fact-nya adalah banyak orang yang hiking, camping tersesat dan meninggal karena hipotermia, karena nggak ada api dan sebagainya tanpa persiapan. Ya, ini wajib dibawa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.